Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Mileniawati, selaku moderator dari kelompok 4, bersama rekan-rekan saya yang lainnya, yaitu Khairatun-Nisa, Dimas Pratama Yusuf, Fardi Walid, dan Niyazir Ahmad Zaid, dalam mata kuliah Manajemen Radio dan Televisi. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang format pemrograman siaran televisi. Kepada rekan-rekan saya silahkan untuk menjelaskan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang media penyiaran. Media penyiaran merupakan sekelompok organisasi yang melebarluaskan informasi yang berupa produk budaya maupun pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini memungkinkan semua orang di dunia ini untuk saling berkomunikasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya media atau channel yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai penonton dalam jumlah banyak. Karena media penyiaran pada umumnya dan pada khususnya adalah ilmu komunikasi massa. Pada pasal 1 butir 2 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran memberikan definisi khusus penyiaran adalah suatu kegiatan menyebarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan melalui media lainnya yang bertujuan untuk dapat diterima serempak oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Media penyiaran termasuk salah satu saluran komunikasi yang tergolong sebagai media massa, yang periodik dan berbentuk media elektronik. Peranan media penyiaran tergantung dalam masa atau zaman. Yang kedua adalah pengertian televisi. Televisi merupakan sebuah media komunikasi massa yang terkenal berfungsi sebagai penerima siaran gambar yang bergerak beserta suara, baik itu monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Televisi berasal dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jarak jauh dan vision yang berarti penglihatan. Dengan demikian, television diartikan sebagai melihat jauh. Televisi sebagai alat yaitu sebagai dari suatu sistem yang besar, sehingga meskipun televisi sebagai kotak hitam ajaib, tetapi apabila gelombang dari elektromagnetik dari suatu pemancaran berhubungan dengan televisi, maka jika ditekan tombolnya, maka dengan serta-merta akan berubah fungsi sebenarnya di mana kita dapat menikmati acara yang ditayangkan langsung oleh stasiun penyiaran yang bersangkutan. Televisi sebagai salah satu alat yang dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan informasi dengan menggunakan bayangan gambar dan suara seperti halnya dengan video dan film. Sedangkan pengertian televisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem penyiaran gambar disertai bunyi atau suara melalui kabel atau melalui angkasa menggunakan alat yang mengubah cahaya atau gambar dan bunyi atau suara menjadi gelombang listrik dan mengubahnya menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar. Televisi mempunyai fungsi. Yang pertama adalah menghibur, yang kedua adalah mendidik, yang ketiga adalah kontrol sosial atau sebagai bahan informasi. Menurut Darwonto, televisi berfungsi sebagai media berita penerangan, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, dan sebagai media promosi. Sedangkan fungsi televisi di Indonesia sebagai alat komunikasi pemerintah, alat komunikasi massa, alat komunikasi pembangunan. Selanjutnya adalah sejarah penyiaran televisi di Indonesia. Pada tahun 1952, muncul gagasan dari Menteri Penerangan saat itu, Maladi, untuk mendirikan sebuah stasiun televisi di Indonesia. Meski jumlah pesawat televisi masih sangat sedikit dan itu pun terpusat di Jakarta.
Namun bangsa Indonesia dari kecamatannya sudah memerlukan stasiun televisi nasional. Menjelang Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962, Soekarno dan kabinetnya akhirnya yakin akan perlunya televisi. Dengan alasan reputasi internasional nasional Indonesia tergantung kepada pekan olahraga yang disiarkan, terutama untuk menunjukkan kepada Jepang yang telah memiliki televisi sejak tahun 1950-an. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI langsung menayangkan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung itu masih terhitung sebagai siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah keluar Catman, barulah pada tahun 1989 pemerintah memberikan izin operasi terkait pendirian stasiun televisi swasta, yaitu RCTI dengan siaran awal menggunakan decoder. RCTI merupakan televisi swasta pertama di Indonesia. Setelah itu kemudian disusul SCTV pada tahun 1990, TPI atau sekarang MNC TV pada tahun 1991, kemudian ANTV pada tahun 1993, dan Indosiar pada tahun 1994. Selanjutnya regulasi penyiaran pada televisi. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis pelanggaran dalam Undang-Undang Penyiaran terbagi atas dua, yaitu pelanggaran kode etik. Dalam pasal 42, hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program. Pelanggaran teknis administratif, misalnya pelanggaran ketentuan mengenai izin penyelenggaraan siaran, ketentuan mengenai jangkauan siaran atau frekuensi siaran, ketentuan mengenai muatan lokal, ketentuan mengenai hak siar, ketentuan mengenai kepemilikan lembaga penyiaran, ketentuan mengenai laporan keuangan, dan lain-lain. Sanksi pidana terdiri dari membayar denda 5 miliar atau pidana penjara 2 hingga 5 tahun. Sedangkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara, pembatasan durasi siaran, hingga pencabutan izin penyelenggaraan siaran. Pasal 36 ayat 5 menyatakan isi siaran televisi dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau berbohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 36 ayat 6 menyatakan isi siaran televisi dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis program. Baiklah, sebelum memasuki, ada 4 hal yang diperhatikan dalam membuat suatu program televisi. Yang pertama adalah produk. Artinya materi program haruslah bagus dan diharapkan akan disukai audiens yang dituju. Yang kedua ada price. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk produksi atau membeli program sekaligus menentukan tarif iklan bagi pemasang yang berminat memasang iklan pada program tersebut. Kemudian ada place. Artinya kapan waktu siaran yang tepat bagi program itu.
Pemilihan waktu siar yang tepat bagi suatu program akan sangat membantu keberhasilan program yang bersangkutan. Yang keempat ada promotion. Artinya bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual acara itu sehingga dapat mendatangkan iklan dan sponsor. Berbicara mengenai program televisi tidak bisa lepas dari naskah. Mengingat bahwa naskah merupakan sarana pembawa pesan yang akan disesuaikan dengan format acara yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan naskah televisi didesain dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada ide atau gagasan. Ide merupakan sebuah gagasan dari seorang produser maupun asisten produser untuk membentuk sebuah tayangan program dan disesuaikan dengan sasaran program. Kemudian ada sasaran program. Agar televisi dapat tersampaikan dan menarik pemirsa, maka program tersebut harus disesuaikan dengan sasaran. Kemudian yang ketiga ada tujuan program. Tujuan program yakni untuk mengembangkan suatu produksi program televisi dengan cara mengembangkan gagasan pada materi produksi. Kemudian yang keempat ada garis-garis besar isi program. Setelah ide, tujuan dan sasaran program yang dikomunikasikan, maka ditetapkan garis-garis besar yang menjadi isi program tersebut. Dapat mengambil dari buku-buku, hasil wawancara, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada jenis program televisi. Yang pertama, program televisi informasi. Informasi merupakan memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton terhadap sesuatu hal. Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada khalayak audiens. Daya tarik program ini adalah informasi, dan informasi itulah yang dijual kepada audiens. Kemudian ada di informasi ini ada berita keras atau hard news. Hard news adalah segala informasi penting atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran, karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audiens secepatnya. Kemudian ada soft news atau berita lunak. Soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik disampaikan secara mendalam atau in-depth, namun tidak dapat bersifat harus segera ditayangkan. Berita yang masuk dalam kategori ini ditayangkan pada suatu program tersendiri di luar program berita. Program yang masuk ke dalam kategori berita lunak adalah current affair, magazine, dokumenter, dan talk show. Yang selanjutnya ada program hiburan. Program hiburan ini segala bentuk bertujuan untuk menghibur audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Yang pertama itu ada drama. Drama berasal dari kata Yunani artinya action. Kemudian ada juga permainan atau game show. Kemudian ada reality show, ada musik, dan pertunjukan. Baik, saya Febrianti Mileniawati akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai format program siaran televisi. Secara umum, format program televisi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu program hiburan, dan yang kedua adalah program informasi atau berita. Untuk program hiburan terbagi dua, yaitu ada non-drama dan drama. Untuk non-drama itu merupakan runtutan pertunjukan kreatif yang mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi dengan aksi, gaya, dan musik. Kategori dari program non-drama yaitu ada musik. Program ini merupakan pertunjukan yang menampilkan kemampuan seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi, baik di studio maupun di luar studio. Kemudian, program ini sangat ditentukan oleh artis menarik audiens. Tidak saja dari kualitas secara umum, namun juga berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya agar lebih menarik. Kemudian ada permainan atau game show, suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang, baik secara individu ataupun kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga yaitu reality show. Program ini diproduksi berdasarkan fakta atau realita, tanpa skenario atau arahan. Tetapi drama realitasnya, program reality show ini tetap fleksibel dalam proses kreatif sebagai tontonan yang menghibur. Kemudian variety show.
yaitu program yang memadukan berbagai format, diantaranya musik, komedi, lawak, fashion, tari, interview, dan vox pop. Yang selanjutnya itu pertunjukan. Program yang menampilkan sebuah kemampuan seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi, baik di studio maupun di luar studio. Selanjutnya lawak. Program yang menampilkan guyonan ringan yang mudah disukai masyarakat Indonesia. Yang ketiga, repackaging, yaitu program dengan materi video dalam bentuk shoot yang sudah digabungkan menjadi satu program siaran. Kemudian untuk kategori drama yaitu merupakan suatu format acara televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama perorangan atau per kelompok. Yang pertama itu ada sinetron. Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur ceritanya sendiri-sendiri dan tanpa harus dirangkum menjadi satu kesimpulan. Selanjutnya film yaitu merupakan program layar lebar kemudian ditayangkan di televisi atau ditayangkan dalam VCD atau DVD kemudian baru ditayangkan di televisi. Selanjutnya yaitu kartun, program televisi yang menggunakan imajinasi atau anime. Selanjutnya program informasi. Program informasi yang pertama ada hard news atau berita keras, yaitu segala informasi penting dan menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya terikat waktu agar diketahui oleh para pemirsa. Kategori dari hard news yaitu yang pertama straight news, yaitu berita yang singkat dengan hanya menyajikan informasi terpenting yang sedang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah on the reporting. Berita berupa laporan pandangan mata dari tempat kejadian yang disiarkan stasiun televisi. Kemudian ada interview on air, yaitu wawancara dengan melihat langsung narasumber yang diwawancarai atau mendengarkan suaranya, meskipun hanya mendengar suaranya saja. Format program wawancara menjadi suatu program yang diminati penonton. Kemudian ada soft news atau berita lunak, yaitu segala informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam, namun tidak bersifat harus segera tayang. Contohnya, yang pertama ada current affair. Current affair yaitu berita yang berdasarkan pada proses, yang disajikan dengan interpretasi tentang kondisi dan situasi dalam masyarakat, yang dihubungkan dalam konteks yang lebih kuat dan melampaui waktu. Yang kedua ada dokumenter, yaitu program yang menyajikan cerita para tokoh yang dilakukan pada lokasi yang sesungguhnya dan didukung oleh narasi. Selanjutnya yang ketiga ada feature. Feature yaitu berita ringan namun menarik, tidak terikat dengan waktu dan berita yang mengangkat human interest atau hal-hal yang dianggap menarik, bermanfaat, mendatangkan rasa simpati dan perlu diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian ada infotainment. Infotainment merupakan informasi dan hiburan, yaitu program informasi yang menyajikan berita kehidupan orang-orang terkenal yang bekerja pada dunia entertainment, yaitu seperti artis, selebriti, dan lain sebagainya. Materi berikutnya adalah perlindungan hak cipta atas format program televisi. Format program televisi bukanlah suatu ekspresi, melainkan ide yang mendasari produksi televisi. Format program televisi lebih dari sekedar ide, melainkan juga penerapan dari ide-ide tersebut yang kemudian diimplementasikan dalam produksi setiap program yang didasarkan pada format tersebut. Mengacu pada perlindungan hak cipta atas format program televisi yang mengalami kekosongan norma, maka argumentum peranalogian merupakan metode yang cocok dalam permasalahan ini. Argumentum peranalogian yaitu metode berpikir analogi. Peristiwa yang terjadi
tidak selamanya telah diatur dalam suatu peraturan, sehingga perlu dicarikan dasar hukumnya. Berdasarkan daftar ciptaan yang dilindungi dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, format program televisi bukanlah suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan. Namun, apabila diteliti pasal 12 ayat 1 huruf A, maka akan ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta memberikan perlindungan terhadap perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan. Penjelasan pasal 12 ayat 1 huruf A menjelaskan yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan typographical arrangement, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Perwajahan atau layout karya tulis memiliki kemiripan dengan format program televisi. Kata format adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perwajahan atau layout karya tulis. Perwajahan atau layout karya tulis adalah wadah khas yang menjadi tempat karya tulis diekspresikan. Format program televisi adalah elemen-elemen program televisi yang disusun secara khas yang menjadi wadah program televisi untuk diekspresikan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa kesamaan antara format program televisi dengan perwajahan atau layout karya tulis. Dengan demikian, terdapat kemungkinan untuk dilakukan interpretasi atas pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta untuk menyatakan bahwa format program televisi juga mendapat perlindungan hak cipta karena memiliki beberapa kesamaan dengan perwajahan layout karya tulis. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 4 mengenai format pemrograman siaran televisi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari judul materi ini yaitu, yang pertama, media penyiaran yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai penonton dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, program televisi di Indonesia pada umumnya diproduksi oleh stasiun televisi yang bersangkutan. Jenis program televisi yaitu program informasi dan program hiburan. Yang ketiga, format program televisi memiliki perlindungan hak cipta dalam bentuknya yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan atau keahlian yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.